Shalom, Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat untuk triwulan yang kedua, di mana pada triwulan yang kedua ini judul besar daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah simbol gambaran kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Berbicara tentang nubuatan, tidak semua orang suka membaca buku tentang nubuatan ataupun membahas tentang nubuatan. Tetapi bila mana kita mengikuti pelajaran kita sepanjang triwulan ini, kita akan dituntun bagaimana untuk kita mengerti, membaca dan mengerti akan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Sedikit tentang penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Shaun Bonstra. Beliau adalah pembicara dan juga direktur pelayanan suara nubuatan. Siaran-siaran dan buku-bukunya telah menjadi sumber inspirasi di seluruh dunia, dan selama bertahun-tahun acara penginjilannya secara langsung telah dibawakan di setiap benua kecuali Antartika. Penulis kita ini memiliki pengalaman yang banyak untuk memberikan pelajaran bagi kita. Dan untuk pelajaran yang pertama triwulan ini adalah judulnya beberapa prinsip dari nubuatan. Beberapa prinsip dari nubuatan. Dan sebagai narasumber, yang pertama adalah Pendeta Tutri Tumangkeng. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Konferensi Jawa Kawasan Timur. Shalom, Pendeta. Komite ini juga kayaknya ribet. Kemudian yang kedua adalah Pasar. Pendeta Franklin Satori. Shalom, Pendeta. Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Beliau adalah Direktur Penata Layanan dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran kita ini. Perlu kami sampaikan bahwa siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Kantor Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kerjasama Departemen Sekolah Sahabat dan Departemen Komunikasi dari Konferensi Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, bila mana di antara Bapak Ibu sekalian ada yang rindu didoakan atau belajar Alkitab, bisa menghubungi nanti nomor yang tertera di layar, maka tim kami dengan senang hati akan membantu, menolong Bapak Ibu semuanya dalam pelayanan. Untuk itu, kita akan memulai diskusi kita pada saat ini. Kita akan awali dengan doa pembuka. Pendeta Franklin pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, untuk berkat-Mu pada saat ini kami akan mempelajari sahabat kami. Biarlah Kau memberkati kami dan para pemirsa di rumah, video rangkuman sekolah sahabat ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Bapa, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, pemirsa yang kami kasihi. Untuk ayat inti kita sepanjang minggu ini untuk pelajaran pertama adalah terdapat dalam buku Yeremia 9 ayat yang ke-22. Maaf, ayat yang ke-24. Bunyinya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan, mengikuti apa awal atau prinsip dari nubuatan untuk kita dapat memahami pelajaran-pelajaran nubuatan sepanjang triwulan ini. Bagian pertama, ringkasan rangkuman akan disampaikan oleh Pendeta Tutri Tumangkeng. Persilahkan, Pendeta. Baik, shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pendeta Victor Sinuhaji, Direktur Sekolah Sahabat PP Rumah Tangga. Kita bersyukur oleh karena kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui seri pelajaran Sekolah Sahabat yang biasanya kita diskusikan ketika kita berada di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Satu tema yang menarik dalam triwulan ini berbicara mengenai simbol
gambaran kiasan. Nah, untuk pelajaran yang pertama, temanya adalah beberapa prinsip dari nubuatan. Jadi, bagaimana kita memahami proses untuk mengerti tentang nubuatan. Kenapa bisa terjadi kontradiksi, selisih paham, lalu kemudian pendapat yang berbeda dengan nubuatan. Oleh karena kadang-kadang dalam tanda kutip kita tidak menggunakan panduan secara utuh untuk memahami nubuatan itu. Banyak juga orang berbicara tentang nubuatan, mereka juga kaitkan dengan ramalan. Oke, tapi ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau kita bicara nubuatan, apalagi nubuatan Alkitab, maka itu pasti terjadi. Tapi pertanyaan muncul, kok bisa ada selisih pendapat? Nah, gereja kita memberi satu punya rekomendasi pemahaman bahwa semua anggota jemaat boleh memberikan penjabaran, menginterpretasikan apa saja yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi tetap ada panduannya. Kalau kita keluar dari panduan, maka akan terjadi salah pengertian, akan terjadi selisih pendapat. Sehingga di dalam pelajaran kita ini, contoh di dalam nubuatan di dalam kitab, di dalam kitab, selain nubuatan, ada juga sejarah, lalu kemudian ada cerita dan lain sebagainya, ada lagu-lagu, ada masuk. Tetapi kalau kita bicara nubuatan dan kita punya panduannya, kita akan tidak pernah akan terjadi kontradiksi. Masalahnya kontradiksi pada kita adalah ketika kita memahami tentang nubuatan itu tidak sesuai dengan kitab. Kita mau sesuaikan dengan akal pikiran kita. Nah, akhirnya terjadi selisih paham. Kenapa? Oleh karena dia mau mengartikan pengertian tentang nubuatan itu berdasarkan pengetahuannya. Contoh, kalau kita belajar tentang Daniel, lalu kita mungkin baca tentang Wahyu. Kemudian ada juga kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama bicara juga tentang nubuatan. Contoh nubuatan tentang akhirnya Yesus digenapkan di dalam perjanjian baru. Nah, ketika kita belajar contoh Daniel, orang terfokus kepada Daniel pasal 12. Oh, tutup, meteraikan itu. Nah, mereka tidak melihat makna tentang meteraikan itu. Jadi mereka tutup selamanya. Bagi yang memahami itu, mereka oh itu nanti akhir zaman akan dibuka kembali setelah pengetahuan dipertamakan, makanya ini. Nah, kalau berdasarkan seperti itu nggak ada terjadi selisih paham. Lalu mereka bilang oh kita pakai kitabnya terbuka Apokalips. Nah, kalau kita memahami secara utuh satu kesatuan maka tidak akan ada kontradiksi. Hingga kita pahami tentang kitab Wahyu, kita akan pahami tentang kitab Daniel. Lalu kemudian inti, ya, bagaimana kita boleh memahami tentang nubuatan itu secara utuh di dalam Alkitab. Dalam tema ini kata, siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Dan Tuhan mau agar supaya firman-Nya itu bisa dimengerti oleh siapapun yang membaca itu. Kalau misalnya kita menggunakan akal kita, lalu kemudian orang lain juga menggunakan akal dia sendiri, kita akan ketemu. Dan firman Tuhan itu, kebenaran itu tidak bisa didebatkan. Jadi, dalam pelajaran kita saat ini adalah bagaimana kita membaca dan kita mengerti. Bagaimana kita bisa membaca dan mengerti? Pertama kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami untuk apa yang kita pelajari ini. Dan kalau kita sudah minta tuntun, oh saya pikir bisa terjadi. Makanya saya lihat cerita waktu Daniel itu mendapatkan nubuatan itu, Daniel pasal 2, oh dia bilang saya nggak bisa ini. Lalu kemudian Tuhan kirimkan apa? Malaikat untuk bisa. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyerahkan sepenuhnya dalam tuntunan. Yang kedua, jadi Tuhan di dalam pelajaran Senin, Tuhan ingin juga apapun yang dia sampaikan itu dipahami oleh setiap insan manusia. Walaupun ada masalah yang berbeda muncul, tetapi ketika kita mau sungguh-sungguh berfokus setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus, lalu kita punya panduannya, maka kita akan bisa pahami. Contohlah Alkitab. Saya sering mengatakan bahwa Alkitab itu bisa dipahami atau enggak? Bisa.
bisa dipahami, termasuk nubuatan. Lalu kemudian di dalam pelajaran kita di sini, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami pikiran Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada tuntunan Tuhan, maka apapun rahasia itu kita bisa. Kalau saya pernah sampaikan begini, ada banyak rahasia di hadapan Tuhan. Kita tanya kepadanya. Tapi tidak semua rahasia Tuhan juga kita akan memahami. Tapi jangan juga kita berpikir bahwa, oh, jadi Allah itu ada tanda tanya. Nah, saya ingin katakan begini. Jadi God is mystery. Allah itu rahasia, but God is not mysterious. Jadi Allah itu tidak seperti tidak lihat. Bisa. Asal tadi saya katakan bagaimana proses untuk memahami, karena Tuhan juga mau supaya firman-Nya dipahami, lalu kemudian prosesnya bagaimana kita bisa memahami, yaitu ada panduan pertama Alkitab, lalu kemudian kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, dan seperti yang di dalam Pengasihan, Tuhan juga ingin agar supaya kita memahami. Kembali kepada kitab Daniel. Kenapa Daniel dalam kitab Daniel mengatakan tutup dulu itu, sembunyikan dulu itu. Dia akan berikan kesempatan, dan akhirnya ditutup juga. Tetap orang baca kitab Daniel, tapi pada akhirnya orang ketika mendapatkan pengetahuan lebih setelah mereka buka itu, mereka oh rupanya ini maksudnya. Jadi nubuatan itu kita bisa pahami ke depan nanti itu pasti. Dan lalu yang terakhir, bagaimana kita di dalam memahami, ya dalam memahami. Banyak mungkin kita ya hanya iseng-iseng. Saya ingin sampaikan kepada kita, kalau kita ingin memahami satu pasal, satu ayat, jadi ada dalam kontekstual ayat itu bisa menjawab. Ya. Akhirnya ada jawaban. Dan penubuatan ini pertama kita baca, oh, tapi kalau kita baca selanjutnya, akhirnya ayat itu menjawab. Jadi kita kenal dengan onward. Jadi ayat-ayat itu, kata-kata itu akan menjelaskan. Contoh saya katakan bahwa dalam contoh kisah 10 itu cerita menceritakan bagaimana Petrus, ya, lalu dengan Cornelius. Tapi kalau kita hanya baca sedikit, itu bisa kita salah paham. Tetapi di terakhir ayat itu, dalam konteks itu, kita oh rupanya ini maksudnya. Jadi sekali lagi, Allah mau agar supaya kita memahami firman. Jangan sampai kita salah mengerti karena kita ingin menggunakan akal kita sendiri dan kita tidak punya panduan dan kita tidak memohon tunjuk sorga melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Apa saja firman Tuhan bisa kita pahami asal pertama kita fokus, kita serahkan kepada Tuhan, kita punya panduan dan kita minta tolong kepada Tuhan lewat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita sama seperti yang Tuhan berikan kepada Daniel pada zaman itu. Itu kira-kira Pendeta Victor. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Tutri. Ada satu yang ingin saya ulangi, yang Pendeta sampaikan bahwa kita harus bersyukur dan rendah hati supaya kita dapat mengerti itu firman Tuhan dan kebenaran. Dan kita bersyukur setelah kita diberitahukan tentang kebenaran itu, maka kita pun tentunya mendapat berkat kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta Tutri, dan bagian yang kedua pemirsa, rangkuman pelajaran kita untuk minggu ini akan disimpulkan oleh hamba Tuhan Pendeta Franklin Satori. Kami berikan kesempatan, silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji dan Pendeta Putri Tumangkeng yang sudah memberikan pendahuluan dan juga pembahasan. Saya hanya ingin sedikit memberikan komentar ataupun memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah di dalam mempelajari firman Tuhan tentu kita perlu berdoa, perlu kerendahan hati, dan perlu memiliki motif yang tepat di dalam belajar Alkitab. Yaitu tentunya motifnya adalah ingin menggali, ingin mendapatkan sesuatu yang untuk merubah kita agar menjadi orang yang lebih baik. Kalau tujuan kita dalam belajar firman Tuhan adalah untuk mencari kesalahan atau untuk menemplak orang lain, nah ini sudah salah motifnya. Kalau motifnya saja sudah salah, maka hasil yang akan didapatkan tentu salah juga. Itulah sebabnya sekolah sahabat kita katakan bahwa
kita perlu belajar Alkitab itu dengan tulus, ya, dengan jujur dan kemurnian. Karena Alkitab ini besar cakupannya. Apalagi kita mempelajari mengenai pelajaran sekolah sahabat kita ini ada kiasan, ada simbol, ya. Kita harus mempelajarinya dengan cermat. Jadi di dalam belajar Alkitab ada 5 hal yang penting, yaitu pertama, membaca secara rohani, ya. Karena tentu Alkitab ini adalah buku rohani, buku suci, buku Tuhan. Kita harus membacanya dengan cara yang rohani, yaitu dengan salah satu metode exegesis, ya. Di sekolah sahabat kita disebutkan ada exegesis, bukan eisegesis. Kalau eisegesis itu adalah kita menaruh pikiran kita yang mengatur Alkitab itu. Tapi kalau exegesis, kita akan mencari apa yang Alkitab bilang, apa yang Alkitab katakan. Lalu yang kedua, membacanya dengan cerdas, ya. Kita harus mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, meminta tentang Roh Kudus supaya kita boleh mengerti. Lalu membaca secara bersama-sama, ya. Ada komunitas membaca Alkitab. Membaca secara eksistensial, ya. Jadi kita membaca Alkitab. Alkitab itu seperti pedang bermata dua disebutkan, ya. Bisa untuk diri sendiri terkoreksi dan juga mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Yang kelima, membaca secara etika. Antisemitisme yang menyebabkan program pembunuhan massal dan perang salib serta memainkan peran penting dalam pembunuhan banyak orang, ya, itu kita harus baca dengan sebaik mungkin. Lalu yang berikutnya juga tidak kalah penting di sini saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah kita perlu membaca secara kontekstual, intertekstual, estetis, membaca dengan hati-hati, dan membaca dengan cermat dan jujur, ya. Memang tidak mudah memang mempelajari Alkitab, sedangkan kita saja pendeta 4 tahun kuliah S1, nanti belum lagi S2-nya, paling cepat 2 tahun, 6 tahun, belum S3-nya 4 tahun, 10 tahun, ya. Saya ingat waktu mau memulai kuliah S2, ada keluarga saya katakan begini, apalagi sih yang mau dipelajari di Alkitab, dibolak-balik kan cuma begitu-begitu aja Alkitab. Ya, ada keluarga saya sebutkan begitu. Tapi karena memang passionnya ataupun suka untuk belajar Alkitab, berapa tahun pun tetap kita akan jalani, ya, supaya kita bisa lebih paham. Berbicara juga mengenai simbol. Contoh, di dalam Daniel 7 ada simbol ataupun beruang, ya, gambar beruang, simbol beruang. Ya kalau itu mau dikontekskan sekarang, beruang itu adalah simbol dari negara Rusia. Tapi kan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Lalu tanduk. Tanduk itu dalam Alkitab melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Pedang itu melambangkan firman, dan wanita juga bisa melambangkan gereja, ya, ataupun umat. Jadi berbicara mengenai pelajaran sekolah sahabat kita itu sangat penting untuk kita boleh mengetahui. Bagi saya pelajaran sahabat pertama ini di sekolah sahabat kita ini adalah pembuka saja, ya, teasernya, pembuka saja untuk mengingatkan kita bahwasanya kalau kita belajar firman Tuhan memang ada metode-metode. Bahkan Alkitab itu ada kitab-kitab dalam Alkitab itu ada genrenya, ya, ada genrenya. Ya, genre itu kalau musik ada pop, ada jazz, ada rock, ada metal, itu kalau musik. Alkitab itu juga ada genrenya, ya, ada genrenya sendiri. Jadi maksud saya bukan Alkitab secara keseluruhan, maksudnya kitab-kitab itu ada genrenya.
ada yang puisi, ya, ada yang nubuatan dan lain sebagainya. Kita harus tahu itu. Lalu konteksnya apa? Konteksnya berbicara apa? Baru setelah itu kita lihat grammarnya, ya, grammarnya, tata bahasanya. Lalu setelah itu baru kita ambil aplikasinya untuk kehidupan kita hari ini, kehidupan hari ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Pendeta Sinuaji. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Franklin untuk rangkuman pelajaran kita yang pertama. Seperti disampaikan tadi, pelajaran inilah untuk membuka atau mengawali, membahas, mempelajari nubuatan-nubuatan pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Satu poin ingin saya tambahkan dari pelajaran sahabat kita, saya bacakan di sini, dikatakan begini. Ketika kita mempelajari firman Allah yang bersifat nubuatan pada triwulan ini, marilah kita mengizinkan kitab suci yang diilhami mengambil kendali sepenuhnya atas pikiran dan hati kita dengan tujuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, untuk kita dapat memahami pelajaran atau buku tentang nubuatan, pelajaran kita katakan izinkanlah hanya kitab suci saja yang akan mengendalikan pikiran dan hati kita supaya kita dapat mengerti tentang apa yang Tuhan tuliskan dan Tuhan berikan kepada kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi, terima kasih atas perhatian kita semuanya dan juga kepada hamba Tuhan, Pendeta Tutri dan Pendeta Franklin, terima kasih sudah memberikan pembuka awalan untuk pelajaran kita dan kesimpulan untuk pelajaran pertama pada kesempatan ini. Karena Tuhan memberkati kita semuanya dan kita akan tutup pertemuan kita dengan doa tutup oleh hamba Tuhan Pendeta Tutri Tumangkeng. Kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah berikan waktu bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Walaupun sederhana yang telah kami sampaikan, diskusikan, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka kami semua yang mendengar akan boleh memahami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan meyakinkan kepada kami bahwa kalaupun terjadi kesalahpahaman, kurang mengerti tentang nubuatan, tetapi buatan firman Tuhan itu benar dan pasti dan akan terjadi. Kiranya kami boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus, boleh lebih memahami tentang firman. Berkati Pendeta Victor sebagai Direktur SPP untuk KJKT dan rumah tangga, karuniakan dia hikmat, akal budi surgawi, khususnya di dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan sekolah sahabat. Khususnya dalam rekaman ini, bekerja sama dengan Pendeta Purnidi sebagai Direktur Komunikasi KJKT. Dua juga untuk Pendeta Franklin sebagai narasumber saat ini, sebagai Direktur Penata Layanan KJKT. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kami akan tetap menikmati sukacita untuk melayani Tuhan sepanjang Tuhan kehendaki untuk kami melayani. Kami juga berdoa kepada seluruh pemirsa, hanya berkat yang sama menjadi bagian mereka. Sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.